Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kembali saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua dimanapun Anda berada yang hari ini mengikuti ibadah offline maupun online yang sudah berlangsung saat ini. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu kemarin. Bagaimana strategi Daud mengalahkan Goliat, di mana minggu kemarin saya katakan kunci pertama Daud mengalahkan Goliat, dia berperang pakai firman Allah. Dan kunci kedua strategi Daud mengalahkan Goliat masih di pasal yang sama, 1 Samuel pasal 17, saya akan bacakan ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara, strategi kedua Daud mengalahkan Goliat adalah dia katakan dia berperang dengan nama Tuhan semesta alam. Nah, ini luar biasa. Daud berperang pakai nama Allah. Nah, dalam perjanjian lama kita perhatikan nama Allah hanya sebatas nama, saudara. Hanya Allah, Allah, dan Allah. Tetapi dalam perjanjian baru luar biasa. Nama itu sudah menjadi satu pribadi. Nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan kehidupan kita di dalam satu pribadi yang berkuasa yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Logikanya, Bapak Ibu, kalau Daud berperang pakai nama Allah, kita berperang pakai nama Yesus Kristus. Artinya saudara dengan saya lebih berkuasa daripada Raja Daud. Ingat saudara, Daud pada saat itu ketika dia mengalahkan Goliat, dia tidak fokus kepada Goliatnya, dia tidak fokus kepada ototnya Goliat, pedangnya Goliat, lembingnya Goliat, tombaknya Goliat, postur tubuh otot-otot yang besar, tapi dia berperang pakai nama Tuhan semesta alam. Nah Bapak Ibu, dengan saya seperti itu. Hari-hari ini kalau Anda menghadapi persoalan yang begitu berat, saya mau katakan, saudara jangan fokus kepada masalah yang ada, kepada beratnya persoalan yang ada. Iman Anda akan rontok, saudara. Kalau Anda fokus kepada Goliat, persoalan yang saudara hadapi, hutang yang besar, ya, virus corona yang merebak pada saat ini, dagang yang sepi, saudara. Engkau hanya fokus kepada persoalan yang ada, iman Anda akan kalah. Tetapi kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ingat, siapa yang menyertai kehidupan kita? Saya ambil satu ilustrasi. Kalau Anda ketemu anjing, jangan suka iseng. Anda timpuk, ambil batu, timpuk itu anjing, Anda tendang pakai sepatu Anda, ya. Karena hati-hati, Anda harus tahu siapa pemilik anjing itu. Kadang-kadang pemilik anjingnya lebih galak daripada anjingnya. Demikian kehidupan kita. Kita ini kecil, kita ini nggak berdaya, saudara. Tetapi saudara tahu, yang mendampingi kita ada satu kuasa yang powerful, yang bernama Yesus Kristus Tuhan, yang sanggup mengalahkan masalah yang ada. Nah saudara, saya ingat saudara, saya pernah melihat satu buku di satu kota ketika saya pelayanan. Buku itu mengingatkan masa lalu saya ketika saya masih SD, saudara, ya, tahun 80-an, ya, ketika saya masih SD itu. Buku ini tentang Kancil dan Raja Singa, saudara. Ya, kita tahu kisah tentang si Kancil dan Raja Singa ini. Saya katakan Kancil ini sangat terkenal dengan liciknya dan dia nyaris tak terkalahkan. Tapi suatu hari si Kancil ini kalah dengan singa dan nyaris di mulut singa dan nyaris dimakan, saudara. Tapi dasar Kancil ini licik, saudara. Muncul kelicikannya, dia berkata, sebentar, sebelum kau makan saya, ya, engkau harus tahu, saya juga penguasa rimba, saya juga penguasa hutan. Bukan hanya engkau saja singa sebagai penguasa rimba, saya juga penguasa rimba. Saya akan buktikan, ya, ketika saya masuk hutan, semua binatang juga takut melihat saya. Bukan hanya melihat postur singa, Anda sebagai singa, sebagai raja hutan. Ya, berikan saya kesempatan, saya akan buktikan bahwa saya juga penguasa hutan pada saat itu. Nah, tiba-tiba singanya bijaksana berkata, "Oke, buktikan. Ya, kalau kamu nggak terbukti, saya akan terekam, saya akan cabik-cabik, saya akan makan Anda." "Baik," kata si Kancil. "Pokoknya kalau nggak terbukti, semua binatang takut lihat saya, silakan kamu terekam, kamu makan saya rela untuk dimakan." Ya, apa persyaratannya, kata singa. Tiba-tiba si Kancil muncul licik, dia bilang begini, "Baik, kita akan masuk ke hutan, kita jalan berdampingan. Saya jalan di depan, kamu 1 meter, bahkan 30 meter lah. 30, dikatakan 30 cm, setengah meter kamu berjalan di belakang saya.
Ketika kita jalan berdampingan, saya akan buktikan ketika masuk hutan, semua binatang di hutan itu akan takut melihat saya. Baik, kata singa, kita buktikan. Nah, singkat cerita saudara, kancil berjalan depan, setengah meternya belakang singa mendampingi. Dengan congkak, dengan sombongnya, kancil masuk hutan sambil mengangguk-nganggukan kepalanya. Oh saudara, semua binatang pada saat itu melihat si kancil, gemetar ketakutan melihat si kancil saudara. Yang jadi pertanyaan, apakah semua binatang itu benar-benar takut melihat si kancil? Bukan saudara, tapi melihat yang di belakang si kancil alias si singa itu saudara. Ya, ini satu ilustrasi saja menunjukkan apa? Kita ini memang kecil, kita nggak berdaya. Oh saudara, lewat lawan Goliat kita nggak ada apa-apanya, lawan persoalan kita nggak ada apa-apanya. Tapi kembali saya ingatkan, waktu Anda mengenal satu pribadi yang bernama Yesus, nama yang penuh kuasa itu, saya katakan jangan fokus kepada masalah yang ada. Hari-hari ini, kalau Anda fokus kepada masalah yang ada, iman Anda akan tawar hati, Anda akan kecut saudara, Anda rasanya akan gagal, Anda rasanya nggak akan berdaya. Tapi ketika engkau berjalan, engkau pegang nama Yesus, nama di atas segala nama-nama yang bukan sekedar menyelamatkan kehidupan kita, saudara, engkau sanggup mengalahkan Goliat persoalan Anda seberat apapun hari-hari ini, sebab bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Sekian renungan singkat firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dimanapun kau mendengar khotbah renungan singkat pada saat ini. Shalom, God bless you all.